Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat Ragu Mini menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi seperti ini gambaran yang sudah jadi. Langsung saja kita gambar. View-nya kita ubah dulu ke front. Lalu kita buat line dengan cara ketik L kemudian enter. Kita bikin line ke kiri sejauh 120, kemudian enter. Lalu ke bawah 15, ke kanan 90, ke bawah 50, kemudian ke kiri 50, lalu ke bawah 15, kemudian ke kanan 70, kemudian garis line ini kita sambungkan ke endpoint sebelah sini dengan cara ketik C kemudian enter. Kita buat line lagi di endpoint sebelah sini ke kiri dengan jarak 20, kemudian enter, ke atas 50, lalu ke kanan 10, kemudian kita escape. Kita buat lagi dari endpoint sebelah sini, tekan tombol spasi untuk mengulangi perintah lain tadi. Kita buat dari endpoint sebelah sini ke atas sejauh 35, kemudian enter. Lalu kita sambungkan ke endpoint sebelah sini. Kemudian untuk mengakhiri perintah kita ketik close, klik close. Lalu kita buat rectangle dengan cara ketik REC kemudian enter. Kita buat di endpoint sebelah sini. Kita tarik, kemudian kita ketik D untuk dimensi, kemudian enter. Kita ambil dimensinya 10, enter 10, enter. Lalu kita klik. Kemudian kita pilih dengan cara ketik T, F, kemudian enter. Lalu kita beri radius dengan cara ketik R, kemudian enter. Kita beri radius 5, ketik 5, kemudian enter. Kita pilih objek ini dan ini. Kita ulangi perintah lagi dengan ketik spasi, klik spasi, lalu ketik R untuk radius. Kita pilih radius 10, kemudian enter. Lalu kita pilih opsi multiple. Kemudian kita select objek ini dengan objek yang ini, kemudian ini dengan yang ini, dan objek ini dan dengan objek yang ini. Kemudian klik kanan, enter. Lalu objek ini kita blok, kemudian kita join dengan ketik C kemudian enter. Lalu kita blok lagi dari sini, dari kanan bawah ke atas sampai gambar bloknya ini berwarna hijau. Kalau gambar bloknya berwarna biru, maka yang ke blok akan garis ini saja. Kalau dari kanan ke bawah, maka akan ke blok bagian yang ini. Kita blok, kemudian kita join, ketik J enter. Lalu kita blok lagi bagian yang ini, ketik J enter. Kemudian kita pilih offset dengan cara ketik O kemudian enter. Kita offset 4. Pilih objek ini, kita offset ke dalam, lalu ini kita offset ke dalam, lalu kita klik objek ini, kita tarik ke kanan, terus kita pilih distance-nya 15, kemudian enter. Lalu kita buat line lagi dari sini, endpoint sebelah sini ke kanan, sampai melewati garis ini. Kemudian kita klik, kita trim, ketik TR, kemudian enter 2 kali, kita hapus bagian ini, lalu ini, kemudian ini kita hapus, kita ulang lagi, ketik TR, enter 2 kali. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian klik kanan, enter. Gambar ini kita blok, kemudian kita join, ketik J enter. Lalu ini juga kita blok, kemudian kita mirror, ketik MI untuk mirror, kemudian enter. Kita ambil first point-nya di midpoint sebelah sini. Kita tarik lurus ke atas. Kemudian klik kanan, kemudian enter. Ini kita blok, kemudian klik kanan, kita move sedikit ke kanan seperti ini. Lalu kita buat line lagi di sebelah sini. Kita
Kita buat line ke kiri dengan jarak 3, kemudian ke atas 4, lalu ke kanan bebas. Kita klik, kita ulangi perintah lagi dengan menekan tombol spasi. Kita ambil endpoint di sebelah sini. Kita akan buat dengan sudut 50 derajat. Caranya tekan tombol kurang dari, ketik kurang dari, kemudian kita tulis sudutnya. Kita akan buat dengan sudut 50 derajat. Kemudian enter, maka hasil akan seperti ini. Dia akan membuat garis dengan sudut 50 derajat. Lalu kita klik garis di sini. Kemudian kita pilih dengan radius 0,5. Lalu enter. Kita pilih objek yang ini dengan yang ini. Kita pilih lagi dengan radius 0,5. Objek ini dengan yang ini. Lalu kita blok, kemudian kita mirror. Ketik MI untuk mirror, kemudian enter. Kita ambil first point-nya di endpoint sebelah sini dan endpoint sebelah sini. Kemudian klik kanan, enter. Garis yang tengah ini bisa kita seleksi, kemudian kita hapus. Lalu kita blok, kemudian kita join. Kita buat circle dengan cara ketik C, kemudian enter. Kita ambil radius 4, ketik 4, kemudian enter. Circle ini kita offset dengan jarak 1 mili, ketik 1, enter. Kita offset keluar, lalu ini juga offset keluar. Kemudian klik kanan, enter. Lalu kita buat line dari center sini ke kanan sampai melewati circle bagian luar ini. Kita ulangi perintah lagi dengan menekan tombol spasi. Kita akan buat dengan sudut 65 derajat dengan cara seperti tadi. Ketik tombol kurang dari, kemudian kita pilih sudutnya 65 derajat, kemudian kita enter. Lalu kita buat garis sampai melewati lingkaran paling luar ini. Kita buat di sini, kemudian klik kanan, enter. Objek line ini kita blok dua-duanya, kemudian kita mirror. Kita ambil dari center sini, tarik ke atas, kemudian klik kanan, enter. Kita buat line lagi dari center sini ke kanan bawah. Dengan cara seperti tadi, kita akan mengambil sudut 50 derajat. Tekan tombol kurang dari, kemudian kita pilih sudut 50 derajat, kemudian enter. Sini, lalu objek ini kita blok, kemudian kita mirror. Ketik MI, enter. Kita ambil dari endpoint sebelah sini, kita tarik lurus ke bawah, lalu klik kanan, enter. Kemudian kita trim, ketik TR, enter 2 kali. Kita hapus garis yang di luar sini. Lalu kita hapus lagi bagian ini dan bagian dalam ini. Kita hapus ini, kemudian ini, lalu ini. Maka objek yang sudah di-trim akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian kita pilih dengan radius, ketik R 0,5. Lalu kita pilih opsi multiple untuk mengulangi objek seperti tadi. Kita klik, kemudian kita pilih objek yang ini dan ini, lalu objek ini dan ini. Kemudian klik kanan, enter. Objeknya kita blok, kemudian kita join, ketik J, enter. Lalu pandangannya kita ubah ke pandangan isometrik. Kita klik tombol home, lalu kita pilih objek rectangle ini dan ini dengan body utamanya. Kemudian kita pilih extrude, kita extrude ke luar dengan jarak 40, kemudian enter. Lalu objek ini kita extrude juga, objek ini dengan yang ini kita extrude sejauh 30. Karena objek yang ini dan ini tidak berada di center dari bagian ini, kita move sedikit. Dengan cara kita select objeknya, kemudian klik kanan, kita pilih move, kita tarik lurus ke belakang seperti ini dengan jarak 5. Ketik 5, kemudian enter. Maka objek tadi akan berada di center seperti ini. Lalu objek ini kita extrude juga dengan jarak 5 mili, ketik 5, enter. Lalu kita 3D mirror, kita klik objeknya, kita pilih 3D mirror ini, kemudian kita pilih opsi XY,
kita ambil dari midpoint sebelah sini, kita klik, kemudian klik kanan enter, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu objek ini dan ini kita extrude juga. Objek ini kita extrude sejauh 80, kemudian enter. Kemudian objek ini kita extrude sejauh 1 mili. Objek ini kita 3D rotate. Kita pilih 3D rotate, kemudian kita klik yang warna biru. Kita putar sejauh 90 derajat, ketik 90, kemudian enter. Lalu kita blok objeknya, kemudian klik kanan, kita move. Kita ambil dari 3D point di sini, 3D midpoint sebelah sini. Kita taruh di midpoint sebelah sini, kemudian enter. Kemudian view-nya kita ubah ke konseptual. Objek ini kemudian kita copy selection dengan cara klik kanan, kita pilih copy selection, kita pilih opsi displacement, kita klik, kemudian kita enter. Lalu kita subtract, kita pilih body utamanya, kemudian klik kanan, lalu kita pilih objeknya, objek ini, kemudian klik kanan. Karena ini kehapus, kita ulangi lagi perintahnya. Kita subtract, kita pilih objek ini, kemudian klik kanan, lalu kita blok. Objek ini akan terseleksi, kemudian klik kanan. Maka hasilnya akan seperti ini. Bagian belakang juga akan tersubtract. Lalu kita subtract bagian ini, kita klik subtract, klik objeknya, klik kanan, kemudian pilih objek ini, lalu klik kanan. Kita lihat hasilnya akan bolong seperti ini. Kemudian kita buat silinder, maka kita ubah dulu UCS ininya terhadap sumbu Z mengarah ke sana dengan cara ketik ini, kita pilih left, maka sumbu Z nya akan mengarah ke luar sana. Lalu kita buat silindernya, kita sejajarkan dengan objek ini, kita tarik garis seperti ini, kemudian kita buat dengan radius 4, kemudian radius 5, kemudian enter, dengan jarak 120 ke sebelah sana, kemudian enter. Kita buat lagi di sini di 3D centernya, kita buat dengan radius 7, kemudian enter. Kita buat ke arah sini dengan jarak 25. Lalu UCS icon ini kita ubah lagi ke pandangan front sampai sumbu Z ini menghadap ke sebelah sana. Lalu kita buat silinder lagi di 3D center sini. Kita klik, kita buat dengan radius 4, kemudian enter, dengan panjang 40. Kemudian objek ini kita select, lalu klik kanan, kita move ke kanan seperti ini, bebas saja ukurannya, jaraknya. Kita klik, kemudian kita subtract, objek yang ini, kemudian klik kanan, lalu objek ini, kemudian klik kanan, maka hasilnya akan bolong seperti ini. Lalu kita buat silinder lagi di 3D center sebelah sini. Kita buat dengan, kita tarik garis terlebih dahulu, kemudian ketik D, enter. Kita buat dengan jarak 7,5, lalu dengan panjang 40 cm, 40 mili, kemudian enter. Lalu kita pilih objek ini, kemudian klik kanan, kita move sejauh 20 mili. Kita ambil base point-nya di sini, kita tarik lurus ke kanan, lalu ketik 20, kemudian enter. Maka garis ini akan berada di center objek sini. Lalu kita buat bola atau sphere. Kita pilih icon sphere, kita buat dari 3D center sebelah sini. Kita buat dengan radius 7. Begitupun sama di bagian sini, kita pilih di radius di 3D center sini, kita buat dengan radius 7, kemudian enter. Lalu kita ubah pandangannya ke front, kita klik front,
kita buat di sini. Kemudian sumbu Z ini akan menghadap ke kanan, kita ubah ke right seperti ini ya. Lalu kita buat helix, kita klik icon helix, kita buat dari 3D center sini, kita tarik lurus ke atas, kita buat dengan diameter 5, kemudian enter, lalu tingginya 5, kemudian enter, lalu kita pilih turn height dengan cara ketik H, kemudian enter, kita pilih distance-nya 2, ketik 2, kemudian enter, lalu panjangnya 81, lalu enter. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita buat line, terlebih dahulu kita ubah lagi pandangannya ke front seperti ini. Kita buat line di sini, klik icon line, kita buat ke kiri dengan jarak 0,25. Wow, bukan ke kiri, ke kanan 0,25. Lalu enter, ke atas 1 mili, lalu ke kiri 0,75. Lalu kita ketik C untuk menghubungkan garis ke sini, lalu enter. Objek ini kita select, kemudian kita mirror, ketik MI, kemudian enter. Kita ambil first point-nya di endpoint sebelah sini dan endpoint sebelah sini, klik kanan, enter. Garis yang tengah ini bisa kita seleksi, kemudian kita push, ketik E, kemudian enter. Lalu kita blok, kemudian kita join, ketik J, enter. Objek ini kita move, kita ambil dari endpoint sebelah sini, kita taruh di 3D vertex sebelah sini, kita klik, coba kita lihat apakah objeknya sudah. Kalau seperti ini artinya belum. Kita buat line ini pindah ke sini, kita move lagi, ini kita klik kanan, kemudian move, kita ambil dari endpoint sebelah sini, kita ulang lagi, klik kanan, kita move, ini ambil dari base point sebelah sini, endpoint sebelah sini tuh. Kita zoom terlebih dahulu kalau tidak terlihat lebih jelas. Di sini ya, 3D vertex sebelah sini. Coba kita lihat hasilnya. Objek ini dan objek ini kita select, lalu kita lihat hasilnya. Maka seperti ini. Sudut endpoint ini akan bertemu dengan sudut helix di sini. Kemudian kita pilih sweep. Kita pilih objek ini, kemudian klik kanan, kita enter. Kita ulang lagi, kita sweep, kemudian klik ini, objek ini kita enter. Lalu kita pilih opsi alignment, kita klik, kita pilih no, kemudian kita select objek helix ini, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita subtract bagian ini, kemudian klik kanan, kita pilih helixnya, lalu klik kanan, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian pandangannya kita ubah ke 2D wireframe, kita ubah lagi. Kemudian kita buat silinder, kita ketik icon silinder, lalu kita ubah dulu sini UCS-nya, sumbu Z-nya menghadap ke kiri, kita ubah ke left seperti ini. Lalu kita buat silinder di tengah sini dengan radius 4, ketik 4, kemudian enter. Kita buat ini bebas saja, kita klik, kita ulang, ketik silinder ini kita ubah ke left, kita buat di sini dengan radius 4, enter, kita klik sini.
Lalu kita buat silinder lagi di center sini dengan radius 6, ketik 6, kemudian enter. Lalu dengan jarak 1,5. Silinder yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik select, kemudian kita move. Klik kanan, kemudian move. Kita move ke nah, kita select, kemudian klik kanan, kita move. Kita move sejauh 21 mm, kemudian enter. Lalu kita subtract objek yang ini, kemudian klik kanan, kita pilih objek yang ini, kemudian klik kanan. Kita subtract objek ini, klik kanan, lalu objek yang ini, kemudian klik kanan. Maka silakan seperti ini. Lalu kita ubah pandangannya ke konseptual. Nah, akan seperti ini. Lalu kita subtract lagi objek ini, kemudian klik kanan, lalu objek ini, kemudian klik kanan. Maka silakan seperti ini. Lalu objek yang ini kita select, kemudian kita 3D rotate. Kita pilih yang berwarna biru, rotate sejauh 90 derajat, ketik 90, kemudian enter. Lalu objek kita select, klik kanan, kita move. Kita ambil dari center sini, lalu kita taruh di center sebelah sini. Kita klik, maka silakan seperti ini. Jadi ini buat pengunci agar si ininya tidak lepas. Lalu kita blok objeknya, klik kanan, kita move, kita ambil dari 3D center di sini, lalu kita taruh di center sebelah sini. Kita klik, maka silakan seperti ini. Kemudian objek ini kita copy selection, klik kanan, copy selection, kita pilih opsi displacement, kita klik, kemudian kita enter. Lalu kita subtract. Objek yang ini klik kanan, kemudian ini klik kanan. Bisa kita lihat objeknya, dia akan seperti ini. Yang satu membentuk bulir, yang satu bolong. Maka silakan seperti ini. Kemudian kita render. Kita pilih material dengan cara ketik air matte, lalu enter. Kita pilih objek ini, kita dari sini saja, objek ini, lalu ini, kemudian gagangnya, kita pilih metal, lalu polyset, lalu ini polyset, klik kanan, assign to selection. Objek ini juga sekalian, klik kanan, assign selection. Lalu objek yang ini dengan yang ini, kita pilih material wall paint, kita pilih yang chain, klik kanan, lalu assign to selection. Kemudian bolanya kita pilih, kita select, kita pilih plastik. Kemudian kita pilih smooth 20, smooth black, klik kanan, set selection. Kemudian kita render, kita pilih tab visualis, kemudian render environment, kita klik,
Backgroundnya kita onin, lalu use custom backgroundnya kita aktifin, tipenya kita pilih solid, colornya kita ubah ke warna putih, lalu klik OK, kemudian kita close, dan dari selesai kita pilih yang 5100 dan 3300, kemudian kita render. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.